Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratul Ramadhani, NIM 220404501065, kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sebuah video mengenai teori kepribadian Carl Gustav Jung dan teori kepribadian Ludwig Klages, di mana video ini adalah tugas pemenuhan UTS dalam mata kuliah teori-teori kepribadian. Yang pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu teori kepribadian Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1875 di desa Keswil, dekat Basel, Swiss, di pinggir Danau Konstanz, Bodense. Ia seorang anak laki-laki tunggal dari Paul Jung, seorang pendeta desa, dan ibunya bernama Emilia Preisweg Jung. Dia lahir di tengah keluarga besar yang cukup berpendidikan. Di antara anggota keluarga besar Jung senior, ada yang jadi pendeta dan mempunyai pemikiran yang eksentrik. Sebelum Jung memutuskan untuk masuk ke kedokteran, terlebih dahulu belajar biologi, zoologi, paleontologi, dan arkeologi. Penyelidikannya dalam bidang filsafat, mitologi, literatur Kristen dari abad-abad pertama, mistisisme, gotisisme, dan alkemia diteruskan sepanjang hidupnya. Bersamaan dengan minatnya dalam penelitian ilmiah, latar belakang dan pikirannya yang memadukan antara ilmu eksakta dan ilmu humanisme dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang unik dan mempersatukan dua pemikiran yang berbeda dalam satu kesatuan integral, sehingga ia dapat mengungkapkan dengan baik struktur dari psi. Jung menjadi asisten dokter pada klinik psikiatri di Burgolzi pada Universitas di Zurich di bawah Eugen Bleuler tahun 1900. Tahun 1902, dia memperoleh gelar dokter dengan disertasinya Zur Psychologie und Pathologie of Skelet Okkult Ponamen. Dalam disertasi ini, dia mengemukakan salah satu dari konsep dasarnya, yakni keutuhan fundamental dari psik yang merupakan dasar dari semua gejala psikis. Sementara mengobservasi keadaan kesurupan seorang anak muda, Jung yakin bahwa ia dapat melihat usaha-usaha dari satu kepribadian yang lebih lengkap dan masih tersembunyi dalam alam ketaksadaran untuk masuk ke dalam alam kesadaran. Carl Gustav Jung mengawali karirnya di Paris pada tahun 1902 dengan menghadiri kuliah pertama kalinya dari Pierre Dennett. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke London pada tahun 1903. Jung kemudian menikah dengan Emma Rauschenbach yang merupakan kawan sekaligus pendampingnya dalam bidang ilmu sampai kematiannya tahun 1955. Selanjutnya yaitu dasar filosofi Carl Gustav Jung. Teori psikologi analitik yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung adalah salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam dunia psikologi dan filsafat. Teori Jung memiliki akar filosofis yang kuat yang mencerminkan pandangannya tentang alam manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Berikut adalah pandangan Jung tentang manusia. Carl Gustav Jung menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi psikis yang sangat kompleks. Menurutnya, sifat manusia tidak hanya terbatas pada pikiran sadar, tetapi juga mencakup lapisan-lapisan yang lebih dalam dari alam bawah sadar. Jung memahami bahwa individu memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tersadari, dan bagian dari pelajaran hidup adalah menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri untuk memahami siapa kita sebenarnya. Selanjutnya yaitu struktur kolektif. Salah satu aspek filosofis utama teori Jung adalah gagasan tentang struktur kolektif. Ia percaya bahwa ada arketip universal dalam alam bawah sadar yang berperan dalam membentuk pengalaman manusia. Arketip merupakan pola pikir dan simbol universal yang menghubungkan manusia dari berbagai budaya dan waktu. Jung melihat bahwa pemahaman dan integritas arketipal ini adalah kunci untuk mencapai individuasi yaitu proses menjadi diri yang sejati. Selanjutnya yaitu konsep keseimbangan. Jung menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ia memandang kehidupan sebagai upaya untuk mencapai harmoni antara unsur-unsur berlawanan dalam diri kita, seperti maskulinitas dan feminitas, atau pikiran sadar dan alam bawah sadar. Jung berpendapat bahwa ketidakseimbangan dalam diri dapat menyebabkan konflik dan penyakit mental.
Selanjutnya yaitu proses individuasi. Filosofi utama di balik teori Jung adalah konsep individuasi. Ini adalah proses di mana seseorang berusaha untuk mengintegrasikan semua aspek diri mereka, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, untuk mencapai kesatuan dan kedewasaan psikis. Individuasi adalah upaya untuk menjadi diri yang sejati dan mencapai potensi penuh. Selanjutnya yaitu pentingnya mimpi. Jung memberikan perhatian khusus pada arti mimpi dalam pemahaman diri. Ia percaya bahwa mimpi adalah pintu gerbang ke alam bawah sadar dan bahwa analisis mimpi dapat membantu seseorang memahami konflik internal dan potensi yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan alam semesta. Jung melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta yang lebih besar dan percaya bahwa ada hubungan antar individu dan alam semesta. Ia menyatakan bahwa simbol dan arketip yang ditemukan dalam mimpi dan fantasi individu yang mencerminkan simbol-simbol yang lebih luas dalam budaya dan sejarah. Selanjutnya, struktur kepribadian. Yang pertama yaitu ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat konsikus dari ego lahir, perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Selanjutnya yaitu personal unconscious, ketidaksadaran personal. Struktur psikik ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik, namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Kompleks adalah kelompok yang terorganisir dari perasaan, pikiran, dan ingatan yang ada dalam personal unconscious. Setiap kompleks memiliki inti yang menarik atau mengumpulkan berbagai pengalaman yang memiliki kesamaan tematik. Semakin kuat daya tarik inti, semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Kepribadian dengan kompleks tertentu akan didominasi oleh ide, perasaan, dan persepsi yang dikandung oleh kompleks itu. Selanjutnya yaitu kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif, merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Kolektif unconscious terdiri dari beberapa arketip yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk-bentuk pikiran ini menciptakan gambar-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Beberapa arketip yang dominan seakan terpisah dari kumpulan arketip lainnya dan membentuk satu sistem sendiri. Adalah yang pertama itu persona, yang merupakan topeng yang dipakai manusia sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat serta terhadap kebutuhan arketipal sendiri. Yang kedua, anima dan animus merupakan elemen kepribadian yang secara psikologis berpengaruh terhadap sifat biseksual manusia. Anima adalah arketip sifat kewanitaan atau feminim pada laki-laki, sedangkan animus adalah arketip sifat kelakian atau maskulin pada perempuan. Yang ketiga yaitu shadow, adalah arketip yang terdiri dari insting-insting binatang yang diwarisi manusia dalam evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu self, yang secara bertahap menjadi titik pusat dari kepribadian yang secara psikologis didefinisikan sebagai totalitas psikis individual di mana semua elemen kepribadian terkonstelasi di sekitarnya. Yang terakhir yaitu pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat menurut teori Carl Gustav Jung. Yang pertama yaitu integritasi. Individu yang memiliki kepribadian yang sehat adalah individu yang berhasil mengintegrasikan berbagai aspek diri mereka, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Mereka telah menjalani proses individuasi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi konflik internal dan menemukan kesatuan dalam diri mereka. Yang kedua yaitu keseimbangan. Pribadi yang sehat mampu mencapai keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian mereka seperti maskulinitas dan feminitas, pikiran sadar dan alam bawah sadar, serta berbagai kompleks yang mungkin muncul ke dalam alam bawah sadar personal. Mereka mampu mengatasi konflik internal dan eksternal dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya itu kesadaran dan pemahaman. Individu yang sehat memiliki kesadaran diri yang tinggi dan pemahaman yang dalam tentang diri mereka sendiri. Mereka mampu mengenali motif, emosi, dan kompleks yang memengaruhi pemikiran atau perilaku mereka. Mereka juga mampu mengatasi masalah psikologis dengan cara yang sehat.
Selanjutnya yaitu penerimaan diri. Pribadi yang sehat menerima diri mereka sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mereka tidak terlalu keras pada diri sendiri dan mampu menghargai keberagaman aspek diri mereka. Yang terakhir yaitu kreativitas dan aktualisasi potensi. Individu yang memiliki kepribadian sehat dapat mengekspresikan kreativitas mereka dan mencapai potensi penuh dalam kehidupan mereka. Mereka mampu memberikan kontribusi yang berharga dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pribadi yang tidak sehat. Yang pertama disintegrasi. Pribadi yang tidak sehat cenderung mengalami disintegrasi, di mana berbagai aspek kepribadian mereka tidak terintegrasi dengan baik. Mereka mungkin terjebak dalam konflik internal yang seringkali tampak dalam bentuk perilaku yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara berbagai aspek diri mereka. Ini dapat mengarah pada konflik internal yang kuat, emosi yang tidak terkendali, atau perilaku yang ekstrim. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Individu yang tidak sehat mungkin memiliki tingkat kesadaran diri yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang pengaruh alam bawah sadar mereka terhadap pemikiran dan perilaku. Mereka mungkin cenderung menolak atau membenarkan aspek-aspek diri yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu penghambatan dan konflik internal. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami penghambatan dalam eksplorasi diri dan perkembangan potensi. Mereka juga dapat mengalami konflik internal yang kuat yang mungkin menghasilkan masalah psikologis. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan dan gangguan dalam kehidupan. Pribadi yang tidak sehat mungkin merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri dan mengalami gangguan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai teori Carl Gustav Jung. Selanjutnya yaitu teori kepribadian Ludwig Klages. Klages lahir pada 10 Desember 1872 di Hanover, Jerman, putra dari Friedrich Ferdinand Louis Klages, seorang pengusaha dan mantan perwira militer, dan istri Mary Helen Nicolster. Pada tahun 1878, saudara perempuannya Helen Klages lahir dan keduanya berbagi ikatan yang kuat sepanjang hidup mereka. Pada tahun 1882, ketika Klages berusia 9 tahun, ibunya meninggal. Kematian tersebut diperkirakan akibat pneumonia. Klages adalah seorang filsuf, psikologi, ahli grafologi, penyair, penulis, dosen Jerman yang 2 kali menjadi nominasi hadiah Nobel sastra. Di lingkungan Germanosfer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya, meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik. Dia memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 dia mendirikan seminar psikodiagnostisis yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914 dengan pecahnya Perang Dunia I. Pada tahun 1915, Klages pindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya matang ditulis. Klages meninggal pada tahun 1956. Klages adalah sentra psikologi karakterologis dan aliran pemikiran Lebensphilosophis. Unsur-unsur utama dari filosofisnya meliputi pertentangan antara Seele yang meneguhkan kehidupan dan Geist yang menyangkal kehidupan. Realitas sebagai penciptaan dan penafsiran gambar-gambar indrawi yang terus-menerus, bukan perasaan, etika, dan biosentris dalam menganggap isu-isu ekologi modern dan militerisme, penegasan erotisme dalam kritik terhadap patriarki Kristen dan gagasan seksual, teori psikologi yang berfokus pada ekspresi, termasuk analisis tulisan tangan, dan ilmu karakter yang bertujuan mendamaikan ego manusia dengan perpecahan yang terjadi di antara makhluk hidup. Inti dari pemikiran Klages adalah oposisi linguistik terhadap logosentrisme, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Klages untuk mendiagnosis fiksasi pada bahasa atau kata-kata sehingga merugikan hal-hal yang dirujuknya. Perumusan konsep ini menjadi sangat penting bagi studi semiotik, ilmu pengetahuan, dan filsafat barat, yaitu dalam dekonstruksi Derrida. Klages juga dipandang sebagai nenek moyang teori kritis, ekologi dan fenomenologi eksistensial. Tempat Klages dalam psikologi modern disamakan dengan tempat sesamanya Sigmund Freud dan Carl Jung. Filosofisnya diserang habis-habisan oleh para pemimpin Nazi selama puncak karirnya. Meskipun kedekatannya kini menjadi perdebatan, meskipun sedikit
dari karya sastranya yang secara historis tersedia dalam bahasa Inggris. Pemikiran Klages telah menunjukkan pengaruh besar terhadap perkembangan Jerman di bidang psikologis, psikiatri, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori Ludwig Klages. Yang pertama yaitu vitalisme. Vitalisme adalah suatu konsep utama dalam pemikiran Klages. Vitalisme adalah pandangan bahwa kehidupan memiliki sifat-sifat yang unik, tidak dapat direduksi hanya menjadi proses fisika atau kimia. Dalam konteks Klages, vitalisme menekankan pentingnya vitalitas atau kekuatan hidup dalam eksistensi manusia. Klages meyakini bahwa vitalitas adalah kekuatan yang mendasari ekspresi manusia, kreativitas, dan emosi. Vitalitas adalah sumber energi dan vitalitas manusia. Ia memandang vitalitas sebagai pusat eksistensi yang harus dijaga dan diperkuat. Yang kedua yaitu ekspresionisme. Klages adalah seorang pemikir ekspresionis, yang berarti ia menganggap ekspresi individu sebagai hal yang sangat penting dalam seni dan kehidupan. Ia percaya bahwa seni adalah sarana utama untuk mengekspresikan emosi, vitalitas, dan jiwa manusia. Pemikiran ini mempengaruhi pandangan Klages tentang seni rupa, puisi, musik, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif. Ekspresionisme menghargai subjektivitas individu dan pentingnya mengungkapkan emosi secara bebas dalam karya seni. Selanjutnya itu pemahaman seele atau jiwa. Klages menekankan peran sentral jiwa seele yang sangat penting dalam pandangan Klages, yang melihat jiwa sebagai pusat vitalitas, emosi, dan kreativitas manusia. Jiwa mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan individu. Pemahaman jiwa menjadi kunci untuk memahami diri sendiri dan keberadaan manusia dalam konteks alam semesta. Klages menganggap bahwa jiwa adalah aspek yang lebih dalam dari diri yang mengaruhi eksistensi manusia. Selanjutnya yaitu estetika. Klages juga memiliki kontribusi dalam estetika. Ia menganggap seni sebagai cara utama untuk mengekspresikan vitalitas, emosi, dan jiwa manusia. Seni dilihat sebagai sarana untuk mengekspresikan kekuatan kreatif manusia. Karya seni dianggap sebagai wujud dari ekspresi vital manusia, dan pemahaman estetika menjadi penting dalam pemikiran seni Klages. Dan yang terakhir yaitu kritik terhadap modernitas. Klages memiliki pandangan kritis terhadap budaya modern dan masyarakat modern. Ia percaya bahwa modernitas telah kehilangan kontak dengan unsur-unsur vital dan spiritual yang penting dalam kehidupan. Kritiknya terhadap modernitas mencakup penolakan terhadap industrialisasi, rasionalisme, dan materialisme dalam masyarakat modern. Klages berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan ini telah mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupan dan seni. Selanjutnya itu struktur kepribadian Ludwig Klages. Terdapat 3, yaitu temperamen. Klages melukiskan temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Orang-orang yang biasanya disebut temperamen sanguinis menunjukkan sifat-sifat yang tak dikenal lelah, dengan kuatnya menuju ke suatu tujuan yang disadarinya benar-benar. Tetapi tidak semua orang yang sanguinis demikian sifatnya. Ada juga orang-orang yang sanguinis yang banyak bertingkah, mudah berubah, dan mudah tertarik oleh hal-hal lain. Sebaliknya, orang-orang yang biasa disebut temperamen flegmatis menunjukkan sifat-sifat serba lambat, tidak punya minat, dan apatis. Di samping itu, ada juga orang-orang flegmatis yang suka bertindak, tetapi sekali menyala harus memenangkan kekuatan yang besar. Jadi semisal gunung berapi, Klages juga memberikan corak-corak tertentu dalam tindakan sanguinis. Suasana perasaan seperti juga halnya kemampuan dan afek berakat pada tempo. Dari suasana hati yang aktif dan ekspansif inilah terdapat seorang sanguinis yang tidak pernah merasa puas, tidak sadar, dan tetap arahnya. Klages juga menerangkan tentang temperamen flegmatis adalah kebaikan daripada orang yang bertemperamen sanguinis. Temponya lambat, suasana hatinya depresif, daya reaksi berat. Antara sifat-sifat struktur dan materi itu banyak terdapat afinitas atau hubungan, sehingga ada seorang sanguinis yang besar sekali dinamika berpikirnya, lebih abstrak, dan mempunyai kecakapan berpikir spekulatif. Sebaliknya, seorang flegmatis lebih tertarik kepada kenyataan-kenyataan, berpikirnya juga konkret, kadang-kadang kurang dinamikanya, dan di lain pihak jalan pikirannya yang singkat, pendek, dan cenderung ke intinya saja. Selanjutnya yaitu perasaan. Tiap-tiap perasaan memiliki 2 sifat pokok, yaitu pertama, di dalam tiap perasaan terletak kegiatan batin, inner activity. Yang dimaksud dengan kegiatan batin ialah daya untuk membeda-bedakan keinginan-keinginan yang terkandung dalam perasaan. Menurut Klages, dalam tiap perasaan itu terkandung keinginan. Ada 2 macam keinginan, yaitu keinginan menerima dan keinginan menolak. Yang kedua, di dalam setiap perasaan terdapat corak perasaan, yaitu taraf-taraf kejelasannya. Klages membedakan perasaan afek dan suasana perasaan. Suatu perasaan yang akan menjadi afek apabila faktor keinginan menonjol ke muka. Pada afek, orang lebih melihat getaran daripada corak atau warna kemarahan. Sebaliknya, suasana perasaan lebih menonjolkan warna-warna tertentu dan corak-corak tertentu.
Kesedihan, kerinduan adalah suatu suasana perasaan. Ditinjau dari fungsinya, ada dua hal dalam suasana perasaan, yaitu pertama, suasana perasaan yang ekspansif, arahnya tertuju keluar, sentrifugal. Yang kedua yaitu suasana perasaan yang depresif, arahnya tertuju ke dalam, sentripetal. Sejalan dengan afek itu, Klages membagi juga kemauan menjadi 3 sifat, yaitu aktif, pasif, dan reaktif. Kemauan yang aktif adalah kemauan yang selalu bergerak dari sesuatu tujuan ke tujuan yang lainnya. Ini merupakan komponen yang tak dapat dielakkan untuk sesuatu perbuatan. Hal yang demikian ini dalam pembicaraan sehari-hari disebut kemauannya kuat. Kesanggupan untuk berkemauan, bertekun, dan menaati terutama berdasarkan kepada kemauan yang pasif. Dalam pembicaraan sehari-hari, hal yang demikian itu disebut berketepatan hati, tahan menderita dan besar kemauannya untuk mengatasi rintangan. Kemauan menampakkan diri dalam bentuknya yang reaktif dalam sifat keras kepala dan keras hati. Yang terakhir yaitu daya ekspresi. Manusia mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Dorongan-dorongan nafsu ini adalah proses jiwa. Dorongan-dorongan nafsu itu baru dapat disaksikan bila telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania, seperti misalnya perubahan detak jantung, perubahan pernapasan, dan lain-lain. Pernyataan proses-proses kejiwaan itu disebut secara teknik ekspresi. Juga ekspresi ini pun sebagai sifat terstruktur tergantung kepada dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu keadaan perangsang dan hambatan untuk ekspresi. Menurut Klages, yang menjadi hambatan ekspresi adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini harus menjadi kekuatan imbangan daripada nafsu-nafsu. Tiap orang mempunyai tiap-tiap orang mempunyai kekuatan penguasaan diri itu masing-masing, yang satu sama lain berbeda-beda. Karena itulah maka dapat disaksikan adanya beberapa orang yang sudah menunjukkan perubahan ekspresi oleh perangsang yang kecil. Sebaliknya, terdapat juga orang-orang yang oleh gelombang yang besar-besaran pun belum menampakkan perubahan ekspresi. Daya ekspresi itu adalah bagian daripada kemampuan dasar. Yang terakhir yaitu pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat menurut teori Ludwig Klages. Pertama, pribadi yang sehat yaitu vitalis yang kuat. Pribadi yang sehat dalam pandangan Klages akan memiliki vitalitas yang kuat. Mereka mampu mengalirkan energi kehidupan mereka dengan intensitas dan vitalitas yang tinggi. Mereka merasakan kekuatan vital mereka dalam segala yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu ekspresi yang bebas. Pribadi yang sehat akan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan ekspresi kreatif dengan bebas. Mereka tidak menahan diri dalam mengekspresikan vitalitas dan perasaan mereka, baik melalui seni, kata-kata, atau tindakan. Selanjutnya yaitu keseimbangan emosional. Pribadi yang sehat meskipun mungkin memiliki intensitas emosi, mampu menjaga keseimbangan emosional. Mereka dapat mengalami dan mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat tanpa terjerumus ke dalam ekstrim yang merugikan. Selanjutnya itu pemahaman terhadap diri sendiri. Pribadi yang sehat akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, terutama dalam hal vitalitas, emosi, dan kreativitas. Mereka tahu bagaimana cara mengelola dan mengerahkan vitalitas mereka untuk mencapai positif dan pemahaman diri yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Klages menekankan keseimbangan antara jiwa atau sile dan tubuh. Pribadi yang sehat adalah yang mampu menjaga harmoni antara aspek psikologis dan fisik dalam diri mereka. Selanjutnya yaitu pribadi yang tidak sehat. Pertama yaitu kekurangan vitalitas. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami kekurangan vitalitas. Mereka mungkin merasa kelelahan, kurang bergairah, dan kehilangan kontak dengan energi vital mereka. Yang kedua yaitu penekanan ekspresi. Pribadi yang tidak sehat mungkin menahan diri dalam mengekspresikan emosi dan vitalitas mereka. Mereka mungkin merasa terkekang atau memiliki kesulitan dalam mengekspresikan diri. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan emosional. Pribadi yang tidak sehat dapat mengalami ketidakseimbangan emosional seperti kemarahan, yang tidak terkendali atau depresi yang dalam. Mereka mungkin kesulitan mengatasi emosi mereka. Selanjutnya yaitu ketidaktahuan terhadap diri sendiri. Pribadi yang tidak sehat mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, terutama dalam hal vitalitas dan emosi. Mereka mungkin tidak menyadari konflik internal yang mungkin mereka alami. Dan yang terakhir yaitu ketidakseimbangan antara jiwa dan tubuh. Klages melihat bahwa ketidakseimbangan antara aspek jiwa dan tubuh dapat menyebabkan kepribadian yang tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami aspek-aspek ketidakharmonisan antara aspek-aspek psikologis dan fisik dalam diri mereka. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan dalam teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung dan teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.